Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Hoiriah. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membuka sesi presentasi PPT kali ini dengan judul Legalitas Hukum Pidana, Asas Legalitas dan Perkembangannya. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya Binti Hoiriah, yang kedua Habib Rizik Syihab, yang ketiga Nisa Zanatul Badriyah, yang keempat Wildan Beni Firmansyah, yang kelima Mukti Ferdiansyah Faqih, dan yang keenam Imatul Himah. Nah, di sini kita akan membawakan 3 poin. Untuk poin yang pertama adalah legalitas hukum pidana, poin yang kedua adalah asas legalitas, dan yang terakhir adalah perkembangan asas legalitas di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan legalitas hukum pidana, kita perlu mengetahui apa itu legalitas hukum pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita sebut sebagai KBBI, legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Untuk selanjutnya adalah tujuan legalitas hukum pidana. Asas legalitas bertujuan untuk adanya kepastian hukum mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh hukum tertulis, sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa dalam menghukum seseorang. Selain itu, ada beberapa tujuan dari asas legalitas. Untuk yang pertama, itu adalah melindungi warga negara dari perbuatan yang sewenang-wenang dari negara. Untuk yang kedua, melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenangan pemerintah negara. Yang ketiga adalah melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Untuk yang terakhir atau yang keempat adalah merupakan ekspresi legal positivisme dalam hukum pidana. Pentingnya legalitas hukum pidana. Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Sebab asas ini menghendaki adanya peraturan tertulis terhadap suatu tindak pidana untuk bisa melakukan pemidanaan. Legalitas hukum pidana atau rule of law dalam konteks hukum pidana sangat penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun poin selanjutnya yakni fungsi asas legalitas. Yang pertama, asas legalitas memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi perlindungan dan fungsi pembatasan. Untuk pembahasan yang pertama yakni fungsi perlindungan. Asas legalitas berfungsi sebagai perlindungan bagi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa dan kewenangan hakim. Dengan adanya asas legalitas, kekuasaan penguasa dan hakim dibatasi oleh hukum yang berlaku. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh penguasa dan hakim didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada keinginan pribadi atau kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, asas legalitas melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa dan hakim. Kemudian yang kedua, fungsi pembatasan. Asas legalitas juga memiliki fungsi pembatasan, yaitu membatasi kekuasaan penguasa dan atau kewenangan hakim. Dengan adanya asas legalitas, keputusan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau hakim harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa penguasa dan hakim tidak boleh bertindak di luar batas yang ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, asas legalitas membantu menjaga agar kekuasaan penguasa dan kewenangan hakim tidak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh hukum. Dengan fungsi perlindungan dan fungsi pembatasan ini, asas legalitas berperan penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum suatu negara. Salah satu asas pokok dalam hukum pidana adalah asas legalitas atau principle of legality. Asas legalitas memiliki kedudukan yang sangat-sangat fundamental
dan oleh karenanya menjadi salah satu asas yang paling penting di dalam hukum pidana itu sendiri. Menurut Mujadno, asas legalitas atau principle of legality adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Menurutnya, dalam formulasi asas legalitas setidaknya ada 3 pengertian. Yang pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Untuk pengertian yang kedua, yakni untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Serta pengertian ketiga adalah aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut, seperti itu. Baiklah, saya akan melanjutkan, yakni di Indonesia asas legalitas diwujudkan dalam aturan hukum, yaitu pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang KUHP yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Sebelum perbuatan dilakukan, ketentuan tentang aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada dalam pasal 1 ayat 1 KUHP ini memiliki pengertian bahwa harus ada 4 unsur penting dalam hukum pidana. Yang pertama, kualifikasi perbuatan pidana, kedua, sumber hukum pidana, yang ketiga adalah undang-undang yang harus diberlakukan, dan terakhir sistem hukum pidana. Lalu berlanjut pada aspek asas legalitas. Jadi asas legalitas ini memiliki aspek asas, yakni 1. Lex scripta, kedua lex serta, yang ketiga analogi, dan terakhir non retroaktif. Selanjutnya membahas lebih detail di aspek asas legalitas. Yang pertama adalah lex scripta. Lex scripta artinya aspek dalam asas legalitas itu undang-undang, statutory atau law harus mengatur mengenai tingkah laku perbuatan yang dianggap sebagai tindakan pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Yang ketiga yaitu analogi. Analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu atau ratio legis, dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkret yang tidak diatur dalam undang-undang. Menurut Ishak dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana halaman 55, yang dimaksud dengan asas non-retroaktif adalah undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku ke belakang. Maksudnya, perbuatan seseorang itu harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan atau lex temporis delicti. Dengan kata lain, seseorang itu tidak boleh dihukum karena suatu perbuatan yang sudah lewat. Sedangkan undang-undang yang menentukan bahwa perbuatan itu merupakan kejahatan baru datang kemudian. Menurut Simpson, sebagaimana yang dikutip oleh Edward Omar Sharif Reich dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, halaman 77, Undang-Undang Hukum Pidana hanya dapat diberlakukan terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan setelah undang-undang pidana tersebut mulai diberlakukan dan telah dimaksudkan untuk berlakukan terhadap hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Kemudian, Van Bemmelen menyatakan bahwa tidak seseorang pun yang dapat dilakukan hukum pidana kecuali berdasarkan suatu ketentuan pidana telah ada terlebih dahulu sebelum perbuatannya. Jadi, kalau misalnya perbuatannya itu sudah dilakukan, tapi ketentuan pidananya belum ada, maka
pidananya itu tidak boleh diberlakukan. Dengan demikian, pada dasarnya, asas non-retroaktif ini tuh melarang undang-undang untuk berlaku surut. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang mana harus ditetapkan terlebih dahulu ketentuan pidana tentang suatu perbuatan, baru kemudian pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagai konsekuensi logis atas pilihan bebas subjek hukum untuk berbuat suatu perbuatan yang dilarang. Kemudian, asas non-retroaktif ini dapat disimpangi atau dikecualikan sebagaimana di ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP yang berbunyi bila mana perbuatan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa ditentukan ketentuan yang paling menguntungkan. Atau dapat dipahami bahwa suatu hukum itu yang lebih baru dapat berlaku surut apabila sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama, dan apabila perkara tersebut masih dalam proses persidangan atau belum ada putusan di pengadilan. Kemudian, perkembangan asas legalitas dalam KUHP yang baru di Indonesia telah dijelaskan di dalam UU nomor 1 2023 yang menegaskan secara eksplisit bahwa larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan tindak pidana, kemudian diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal dengan hukum pidana adat. Yang ketiga, yaitu terkandung dua asas legalitas, yaitu asas legalitas formal dan asas legalitas material. Pada asas legalitas formal, dalam dasar patut dipidananya suatu perbuatan adalah undang-undang atau hukum tertulis yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan pada asas legalitas material menentukan dasar perbuatan patut dipidananya suatu perbuatan itu adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.